Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan dimanapun berada. Bertemu di pagi hari ini pada ibadah online GKIN Torsina Surabaya. Sebelum kita memulai ibadah online kita, Bapak Ibu diharapkan tetap mengikuti dengan saksama yang akan disampaikan melalui grup WA ini, baik melalui WA voice atau rekaman suara ini atau video, apa saja yang kita akan ikuti selama beberapa menit ke depan. Karena itu mari kita awali ibadah kita dan kita akan buka di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Hari ini menjadi satu hari di mana kami boleh berjumpa dengan Tuhan. Sekalipun ibadah minggu kami pada pagi hari ini dilaksanakan tidak di dalam gedung gereja, tetapi secara online. Tapi kami percaya Tuhan juga hadir di mana-mana. Karena itu Bapa, kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhir. Tuhan memberkati kami semua dan mengikutinya sekalipun hanya melewati online. Terima kasih Tuhan, dan ibadah kita pada pagi hari ini serahkan dalam pimpinan Tuhan. Pertolongan dalam ibadah minggu pagi hari ini datangnya dari pihak Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Saat pemberitaan firman Tuhan berlangsung, kuasa Roh Kudus hadir, membimbing kami, mengurapi kami, sehingga kami semua akan kembali dengan membawa kebenaran firman Tuhan. Dan firman yang hidup, yang tiada berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, yang menuntun kehidupan kami selama di dunia ini. Mari memakai hamba-Mu ya Tuhan, memberkati kami semua melalui kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah bagi kami semua, kami siap dengar suara-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi. Pada pagi hari ini, pada ibadah minggu, walaupun penyajiannya berupa online, tetapi mari kita tetap siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan saya akan bacakan dari kitab Yesaya, pasal yang ke-41, ayat yang ke-10, ayat 13 dan ayat yang ke-14. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah Allah Maha Kudus, Allah Israel. Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dunia sedang dilanda oleh kecemasan, kegelisahan, bahkan ketakutan. Dan kita tahu semua bahwa kegelisahan, kecemasan, ketakutan yang melanda seluruh dunia saat ini, yaitu melalui ancaman virus corona bagi kehidupan umat manusia. Bahkan berimbas kepada kita sebagai anak-anak Tuhan yang juga berada di tengah dunia yang berdosa ini. Sehingga kita juga ingin menjaga, bahkan ingin berupaya untuk tetap hidup sehat, menjalani kehidupan ini untuk memuliakan nama Tuhan. Maka kita mengikuti himbauan daripada pemerintah, sehingga ibadah kita pada hari Minggu terpaksa kita hentikan, dan kita selama 2 minggu ke depan akan beribadah dengan cara online. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sekalipun kita juga mungkin sedang dilanda oleh kegelisahan, kecemasan, dan ketakutan, tetapi firman Tuhan hadir pada pagi hari ini untuk menyapa kita semua supaya tidak perlu takut. Karena itu tema yang saya mau beri kepada kita adalah jangan takut. Nah, dalam konteks kitab Yesaya pasal 40 ini, yang mengajarkan umat Israel untuk tidak perlu takut. Karena Allah ingin hadir dan berperan di dalam kehidupan umatnya. Bapak Ibu, Allah yang kita sembah, Allah yang tidak pernah berubah. Allah yang dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya di dalam Yesus Kristus tidak pernah berubah. Ibrani pasal 8 ayat 13. Yesus Kristus juga tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena itu sebagai orang percaya, sekalipun kita berada pada ancaman dunia semacam ini, mari kita tetap bangkitkan iman kita, dilandaskan kepada kebenaran firman Tuhan. Jangan takut. Anjuran firman Tuhan, jangan takut. Tuhan sendiri menegaskan kepada umat Tuhan, jangan takut.
Jadi pertanyaannya sekarang, mengapa kita tidak perlu takut? Sangat menarik Bapak Ibu kalau kita mau membaca, meneliti kata demi kata dari 3 ayat ini. Yesaya pasal 41, ayat 10, ayat 13, dan ayat yang 14. Maka di sana kita boleh melihat bahwa firman ini mengajak kita untuk tidak usah takut. Nas dalam Yesaya menjelaskan tentang 3 janji Allah dalam hidup kita. Janji yang harus dipegang agar kita tidak usah takut. Janji yang pertama yang Tuhan sampaikan yaitu, Aku menyertai engkau. Ayat 10 bagian A mengatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Jangan takut. Tuhan menyertai. Janji penyertaan Tuhan ini juga disampaikan ketika Tuhan Yesus mau tinggalkan murid-muridnya. Dia mengutus mereka untuk pergi jadikan semua bangsa murid Tuhan. Dan di akhir pengutusan itu Yesus katakan dalam Matius pasal 28 ayat 20. Aku menyertai engkau senantiasa sampai kesudahan zaman. Jadi sebagai anak-anak Tuhan kita hidup pada janji Allah dalam hidup ini. Janji Tuhan bagi kehidupan kita. Yaitu janji penyertaannya. Bapak Ibu, Tuhan telah menyertai kita selama kita ada di dalam dunia. Dunia boleh berubah-ubah dengan segala situasi dan keadaannya. Secara politis dunia berubah, ekonomi berubah, masalah demi masalah boleh silih berganti. Apapun yang terjadi, bahkan sekarang yang sedang mengancam seluruh dunia adalah virus corona. Sebagai anak-anak Tuhan, pegang janji ini. Aku menyertai engkau. Percayalah Tuhan menyertai saya dan Bapak Ibu sekalian. Amin. Janji yang kedua yang harus kita pegang di dalam Yesaya pasal 41 ini. Bahwa Tuhan akan menolong. Di sini dikatakan pada ayat 10b. Aku akan meneguhkan bahkan menolong engkau. Tuhan akan menolong. Diulangi 3 kali dalam 3 ayat ini. Akulah yang menolong engkau. Ayat 13. Ayat 14. Akulah yang menolong engkau. 3 kali. Tuhan menekankan, aku menolong engkau. Itu berarti Tuhan serius. Tuhan sungguh-sungguh akan menolong kita. Menolong kita dalam segala hal Bapak Ibu. Bukan hanya menolong di waktu kita sakit. Bukan hanya menolong pada situasi tertentu. Tetapi selama hidup kita. Tuhan mau menolong. Luar biasa. Tuhan yang setia bagi kehidupan kita. Karena itu mari Bapak Ibu, apapun masalah pergumulan kita, tetap pegang janji Tuhan yang kedua ini. Yaitu Tuhan mau menolong kita. Janji yang ketiga dalam Yesaya pasal 41 ini. Yaitu Tuhan akan memegang tangan kita. Ayat 10b mengatakan, Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan akan memegang tangan kita. Diulangi lagi dalam ayat yang ke-13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu. Janganlah takut. Bapak Ibu, kalau Tuhan memegang tangan kita, mungkin itu sebuah gambaran seorang ayah dan anak yang kadang berjalan dan jatuh. Dan ayahnya datang dan menolong dia. Memegang tangan untuk berdiri lagi. Tuhan memegang kita. Karena itu Bapak Ibu terkasih. Mari kita tetap berpengharapan kepada dia. Kalau Tuhan yang pegang tangan kita walaupun kita jatuh berkali-kali. Tapi Tuhan tetap mengangkat kita dan menolong kita. Puji Tuhan. Kita hanya hidup karena janji Tuhan. Dan bukan hanya janji sekedar janji. Manusia berjanji dan bisa ingkar janji. Tetapi Allah berjanji dan dia tidak pernah ingkar janji.
ingat 3 janji Tuhan dalam hidup kita supaya kita tidak perlu takut. Yang pertama, Dia janji menyertai kita sampai kesudahan alam. Yang kedua, Allah berjanji menolong hidup kita dalam segala aspek kehidupan kita. Yang ketiga, Dia berjanji Dia tetap memegang tangan kita untuk membawa kemenangan. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini tetap menguatkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Bapak Ibu jemaat bergumul dengan berbagai-bagai persoalan hidup. Tapi percaya Tuhan ada. Tuhan menyertai kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Di hadapan-Mu ya Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Hari ini bahwa kami tidak usah takut. Karena Tuhan berjanji menyertai kami sampai selama-lamanya. Karena Tuhan siap menolong kami. Dan Tuhan memegang tangan kami. Hamba berdoa untuk jemaat Tuhan yang hadir. Dimanapun mereka berada dalam berbagai pergumulan secara pribadi, dalam keluarga, dalam tugas dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Jamahan Tuhan menyertai. Bila saat ini ada yang sakit, boleh dijamah, disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan sendiri. Ada yang punya masalah-masalah di dalam pekerjaan, dalam keluarga, dimanapun mereka berada. Tuhan hadir dan memberikan solusi bagi mereka. Terima kasih Bapak, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Khususnya ya Tuhan, kami sedang bergumul dengan ancaman virus di mana-mana. Tuhan tolong berikan hikmat bagi pemerintah kami, supaya bangsa dan negara kami tetap ada dalam lindungan Tuhan. Khususnya anak-anak Tuhan yang berpencar di seluruh tanah air. Hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan ada di mana-mana. Anak-anak Tuhan, perlindungan kuasa Tuhan menyertai kami di tengah bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa, kami tetap menyerahkan kehidupan pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, jemaat GKI Entorsina. Tuhan selalu menyertai dan memberkati. Sampai pada hari ini kami ada hanya karena anugerah Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, inilah kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Gelapkah jalan di kehidupanmu? Kau letih, kau penat, kecewa. Gentar hatimu menghadapi semua, dan tak pernah kau temukan jawabnya. Meskipun telah kau coba dengan kuatmu, tapi semuanya tak berarti. Walaupun dengan segala tangis dan air mata, tak pernah kau temukan jawabnya. Serahkanlah bebanmu pada Yesus. Dialah yang sanggup mengatur hidupmu. Dia lebih dari jawaban yang kau perlu. Yesus penolong yang setia. Serahkanlah bebanmu pada Yesus. Dialah yang sanggup mengatur hidupmu. Dia lebih dari jawaban yang kau perlu. Yesus penolong yang setia. Di saat kau ragukan akan kasih-Nya,
Ingatlah selalu janjinya, Dia tetap sertai kita hadapi hidup ini. Hanya Dialah jawaban bagimu. Serahkanlah bebanmu pada Yesus, Dialah yang sanggup mengatur hidupmu. Dia lebih dari jawaban yang kau perlu. Yesus penolong yang setia. Serahkanlah bebanmu pada Yesus. Kita akan kembali memasuki tugas dan tanggung jawab kita untuk sepekan mendatang. Selama 1 minggu, mari kita menyerahkan hidup kita tetap ada di dalam lindungan dan naungan Tuhan. Dan Bapak Ibu boleh menjalankannya dalam penyertaannya yang ajaib. Jangan takut, sebab Dia tetap menyertai kita. Kita boleh menerima berkat yang asalnya daripada Tuhan. Kiranya sukacita, damai, dan sejahtera yang berlimpah-limpah, yang asalnya daripada Allah Bapa kita, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan oleh Roh Allah yang kudus, tetap menyertai, melindungi jemaat sekalian, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Menjagaku, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku, cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkat-Nya Roh Kudus